Tahukah Anda apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah pemahaman mendalam tentang perkembangan psikoseksual anak usia dini. Teori ini berfokus bagaimana dorongan seksual atau libido yang muncul sejak bayi mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berasal dari Austria. Kenapa psikoanalisis relevan untuk anak usia dini? Karena anak usia dini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, baik secara fisik maupun psikologis. Psikoanalisis membantu kita, yaitu orang dewasa, memahami internal yang terjadi pada tahap perkembangan anak. Pada kali ini akan dibahas beberapa poin tentang psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Yang pertama, konsep dasar psikoanalisa. Yang kedua, tahapan perkembangan psikoseksual. Yang ketiga, implikasi psikoanalisis pada anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur kepribadian manusia. Pada gambar, terlihat bahwa ada 3 bagian yang berbeda dibagikan menjadi ID, ego, superego. Mari kita simak penjelasan selengkapnya. Freud membagi 3 level kesadaran. Ada alam sadar, prasadar, dan bawah sadar. Pada alam sadar, bagian pikiran yang didasari sepenuhnya seperti pikiran dan perasaan saat ini. Prasadar, informasi yang tidak sedang dipikirkan saat ini, tetapi mudah diingat jika menginginkannya. Dan bawah sadar, bagian pikiran yang tersembunyi dan sulit diakses berisi dorongan, ingatan, dan pengalaman yang ditekan. Masuk pada komponen utama kepribadian, yang pertama ada ID, yakni bagian primitif yang didorong oleh prinsip kenikmatan. ID menginginkan pemuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Yang kedua ada ego. Ego yaitu bagian rasional yang berfungsi sebagai mediator antara ID dan superego. Dan superego. Superego adalah bagian moral yang mewakili nilai-nilai sosial dan budaya atau suara hati. Pada tahap perkembangan, menurut Sigmund Freud, teori ini membagi perkembangan kepribadian menjadi 5 tahap yang berfokus pada zona erogen yang berbeda. Yang pertama ada tahap oral, kedua tahap anal, ketiga tahap pelik, keempat tahap latensi, dan yang kelima tahap genital. Tahap oral. Tahap ini dimulai ketika bayi baru lahir sampai umur 1,5 tahun. Zona erogen berada pada mulut. Kesenangannya yaitu aktivitas menyusu, menggigit, dan memasukkan benda ke dalam mulut. Konflik yang terjadi, ketergantungan pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan. Fiksasi, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menyebabkan kebiasaan seperti menggigit kuku, merokok, atau makan berlebihan di masa dewasa. Tahap anal. Tahapan ini dimulai ketika anak umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada zona erogen, itu pada anus, kesenangannya didapatkan melalui pengendalian buang air besar. Konflik, pergulatan antara keinginan untuk buang air besar dan tuntutan untuk toilet training. Fiksasi, jika tidak teratasi dengan baik, dapat menyebabkan sifat anal retentif, yaitu tertutup, rapi, pelit, atau anal eksplosif, yaitu berantakan dan tidak teratur. Pada tahap pelik, tahapan ini dimulai saat usia 3 tahun sampai 6 tahun. Zona erogennya yaitu organ genital, kesenangan, minat pada perbedaan gender. Konflik yang terjadi yaitu kompleks Oedipus pada anak laki-laki, tertarik pada ibu dan cemburu pada ayah, dan kompleks Elektra pada anak perempuan yaitu tertarik pada ayah dan cemburu pada ibu. Fiksasi, jika tidak teratasi dengan baik, dapat menyebabkan masalah dengan identitas gender dan hubungan interpersonal di masa dewasa.
Tahap latensi. Tahap ini dimulai ketika anak umur 6 tahun sampai 12 tahun. Zona erogen yaitu libido, kesenangan bermain dengan teman sebaya, belajar, mengembangkan minat dan hobi. Konflik, dorongan seksual terpendam sementara anak fokus pada perkembangan sosial dan intelektual. Tahap genital. Tahapan ini dimulai ketika anak pubertas sampai seterusnya. Zona erogen yaitu libido, kesenangan, minat pada lawan jenis, pengembangan identitas seksual. Konflik, kembalinya minat seksual pada orang lain di luar keluarga. Implikasi psikoanalisis pada anak usia dini. Pertama yaitu pentingnya pengasuhan. Pengalaman awal, anak sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Pengasuhan yang konsisten dan penuh kasih sayang dapat membantu anak melewati setiap tahap perkembangan dengan sehat. Yang kedua, memahami perilaku anak. Psikoanalisis membantu orang dewasa memahami mengapa anak berperilaku tertentu, seperti mengompol, mengisap jempol, atau cemburu pada adik. Yang ketiga, menangani masalah perkembangan. Dengan memahami dasar psikologis dari masalah perilaku, psikoanalisis dapat membantu dalam penanganan masalah perkembangan pada anak. Kesimpulan yang dapat diambil, psikoanalisis menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami perkembangan psikoseksual anak usia dini. Meskipun memiliki keterbatasan, psikoanalisis dapat menjadi alat yang berguna bagi orang tua dan para profesional dalam membantu anak-anak mengatasi masalah emosional dan mencapai potensi penuh mereka.